Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita bahas tentang larangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Hari ini saya bawa pete, dan kebetulan setelah beraktivitas taklim kita menemukan satu warung yang kebetulan ada pete, dan ini merupakan buah kesukaan saya. Andai kata tidak ada lauk, kemudian makan ini bagi saya sudah cukup. Dan tentu setiap kesenangan, siapa saja kesenangan saya, jamaah sekalian, jangan sampai berlebih-lebihan. Karena saya pernah makan pete sebanyak-banyaknya ketika direbus, digoreng, kemudian berdampaknya buruk pada fisik saya. Bahkan kemudian rematiknya kumat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam potongan surat Al-A'raf 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang berlebih-lebihan. Dan ini memberikan satu peringatan, informasi bahwa setiap yang berlebih-lebihan berdampak buruk, baik kepada fisik kita, pada pikiran kita, terhadap seluruh, baik pada diri kita dan orang lain. Kalau kemudian kita karena suka pete kemudian makan sebanyak-banyaknya karena saking senangnya, kemudian kita sakit, yang susah tidak hanya kita, tetapi kemudian istri kita, suami kita, anak-anak kita. Itu baru pete. Bagaimana dengan makanan-makanan yang lain? Maka berhati-hati. Tentu harus segala sesuatu harus diilmui kadarnya. Idealnya makan pete itu berapa dalam hitungan satu hari. Dan tentu ini harus terus kita sampaikan ke Bapak Ibu atau yang mendengarkan ceramah saya. Perlunya segala sesuatu diilmui supaya fisik kita sehat, kemudian pikiran kita sehat, orang yang ada di sekitar saya juga ikut sehat. Karena memulai sehat dari kita. Ini baru satu macam makanan. Makanya kalau kemudian kita diundang ke rumah saudara kita, tentu ada makanan-makanan. Kebetulan ada satu piring adalah kesukaan kita. Makan sesuatu sesuai kadar kita. Jangan sampai kemudian berlebih-lebihan. Karena akan berdampak kepada fisik kita. Dan itu akan sesuatu berdampak negatif. Dan tidak hanya kita yang susah, orang lain juga susah. Bukankah pernah mungkin diantara kita pengalaman, kita kemudian pergi kepada suatu tempat, karena saking sukanya kita pesan satu makanan, makan sepuas-puasnya, tiba-tiba setelah makan kemudian kita sakit perut kemudian kita harus tidak bisa kemana-mana, harus sampai puncaknya dibawa ke RSUD, ke rumah sakit terdekat, klinik terdekat. Dampak buruk dari berlebih-lebihan dalam segala aspek. Makanya kita kalau diundang prasmanan atau walimah, hati-hati, pilih makanan yang kemudian sesuai dengan kadar kita supaya kemudian tidak menimbulkan negatif. Ini dalam hal makanan. Yang terakhir dalam hal ibadah, Rasulullah SAW mengabarkan pada kita bahwa siapapun yang berlebih-lebihan di dalam agama dia akan hancur. Maka oleh karena itu tunaikan. Oleh karena itu ketika ada kisah sahabat Salman Al-Farisi dengan salah satu sahabat yang kemudian dia tidak mau lagi menunaikan haknya dunia, istrinya bekerja cuma ibadah terus, sudah meninggalkan semua puasa terus. Orang-orang seperti ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika ketemu dengan Rasulullah SAW dinasihati bahwa Allah memiliki hak, fisikmu memiliki hak, keluargamu memiliki hak, tunaikan masing-masing hak. Maka inilah yang kemudian intisari Islam yang terkadang hilang di antara kita. Maka berikan haknya. Kapan kita beribadah, maka maksimalkan. Kapan kita kemudian meningkatkan kualitas keilmuan kita, kemudian kesehatan kita, maksimalkan. Kapan kita kemudian melayani keluarga, orang tua, dan masyarakat, maksimalkan. Maka kalau ini berjalan sesuai dengan kadarnya, pertengahan, maka insya Allah semuanya akan baik, bahkan berkah di dunia dan akhirat.
Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.